Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Sari Kusumajati. Instansi saya di SMA Negeri 1 Cikande. Ini kartu formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru. Saya melakukan ujian praktek ini yaitu hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Mungkin itu saja untuk perkenalan diri saya sebagai peserta ujian. Selanjutnya saya akan mengadakan praktek pembelajaran. Saya akan mengadakan praktek tentang elastisitas dan hukum Hooke, itu berada di kelas 11 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat-sehat ya. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan Stepi untuk memimpin doanya, Stepi. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran fisika, angka lebih baiknya kita mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilanjutkan. Kita akan mempelajari sesuatu bab yang baru di sini, ya. Kita akan mempelajari tentang elastisitas. Namun sebelumnya jangan lupa untuk absensi akan Ibu share di chat room-nya. Silahkan untuk yang sudah hadir untuk mengisi absensinya di chat room-nya di link yang Ibu sudah share di chat room-nya. Sebelum kita masuk pelajaran, Ibu mau menanyakan sesuatu nih. Pernah nggak sih kalian main karet gelang? Nah, ya tahu ya. Nah, itu kan kalau ditarik itu kan berubah bentuk kan, berubah bentuk jadi makin panjang misalkan kan. Terus kalau kita lepaskan akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu kenapa kok bisa sih seperti itu? Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya seperti itu gitu kan? Nah, jadi itu yang akan kita bahas nanti. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian akan Ibu ajak untuk berdiskusi, untuk bereksperimen, untuk bagaimana sih untuk menganalisis gaya pegas yang ditimbulkan oleh elastisitas, kemudian hubungan antara gaya, gerak, dan getaran, kemudian menerapkan hukum Hooke. Nah, apa sih hukum Hooke ini? Nah, kita akan membahasnya di sini. Inilah bab tentang elastisitas dan hukum Hooke yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini ada gambar-gambar. Ada kasur spring bed, kemudian ada plastisin, ada shockbreaker, ada apa lagi itu? paralon. Paralon ya, pipa paralon. Paralon. Apa lagi nih? Yang ini apa? Kantong plastik. Kantong plastik. Oke. Manakah benda-benda berikut yang memiliki sifat elastis? Nah, mungkin kalian udah punya jawabannya nih masing-masing ya. Bisa diperkirakan ya. Sebelum kita masuk ke materi nih. Mana sih nih yang bersifat elastis? Elastis itu apa kan gitu kan? Nah, di sini kita akan bahas dulu. Nanti setelah bahas kalian bisa menjawabnya dengan tepat. Oke. Nah, kemudian ini dia. Ada gambar di sini perbandingan sifat elastis dan plastis pada zat padat. Yang sifat elastis pegas kita lihat bentuk awalnya seperti ini. Oke, bentuk awalnya seperti ini. Kemudian kalau yang plastisin bentuknya awalnya seperti ini. Oke. Nah, pada saat diregangkan, artinya pada saat ditarik, nah kalau pegas kan jadi bentuknya seperti ini. Yang kedua ini. Oke. Kemudian plastisin juga sama, dia meregang seperti ini. Nah, terus kemudian pada saat dilepaskan, apa yang terjadi pada benda yang sifat elastis? Kembali ke bentuk semula, Bu. Kembali ke bentuk semula. Ini siapa nih yang jawab nih? Egi, Bu.
Lagi, oke. Tapi kalau yang sifat plastis gimana? Kembali ke bentuk semula. Nah, tidak kembali ke bentuk semula. Laras ya. Simpulkan nih. Apa sih elastis itu? Bisa nggak disimpulkan elastis itu? Ada yang bisa menjawab? Apa sih elastis itu? Kemarin sudah Ibu beri bahan ajarnya juga ya. Di Google Classroom. Kemudian sudah diberi LKPD juga di Google Classroom. Jadi apa nih dari penjelasan ini? Elastis itu apa? Ada yang bisa jawab? Sifat benda. Saya Bu, Oh iya, siapa nih? Muhammad Rian. Muhammad Rian. Oke, Muhammad Rian silakan. Sifat elastisitas itu sifat benda yang bisa kembali ke bentuk kondisi dan ukuran saat pengaruh gaya hilang. Nah, ya betul, tepat sekali Muhammad Rian ya. Bagus jawabannya. Jadi untuk elastisitas itu adalah suatu sifat benda yang kalau misalkan diberi gaya dia berubah. Tapi saat dia dilepaskan atau dihilangkan gayanya, nah itu akan kembali ke bentuk semula. Oke, sudah paham ya? Nah, kemudian contoh sifat elastis berarti apa aja nih yang benda-benda yang memiliki sifat elastis? Karet gelang. Karet gelang, ya, terus shockbreaker. Tadi ya yang dicontohkan terus apa lagi? Lilin mainan, Bu. Lilin mainan atau plastisin ya. Nah, itu apa elastis apa plastis? Ayo. Lilin mainan. Plastis. Plastis. Jadi bukan elastis ya. Ingat, kalau elastis itu yang kalau misalkan dihilangkan gayanya balik lagi. Kalau lilin mainan balik lagi nggak? Enggak. Tidak. Nah, jadi dia termasuknya sifat plastis. Jadi seperti itu ya. Nah, namun ada beberapa benda yang kalau misalkan diberi gaya yang terus-menerus dan gayanya besar, maka yang tadinya dia elastis bisa jadi plastis. Nah, ini apa maksudnya sih gitu kan? Nah, ini dia. Nah, jadi ada benda yang memiliki sifat elastis tapi juga memiliki sifat plastis. Misalkan saja pegas yang direntangkan secara terus-menerus dengan gaya yang semakin kuat. Oke, kita nggak usah ke pegas dulu deh. Kita ke ini aja dulu. Karet misalkan. Karet kalau misalnya 1-2 kali kemudian gayanya tidak terlalu besar, diregangkan, kemudian dilepaskan, kembali ke bentuk semula kan. Tapi kalau kalian terus tarik dengan kekuatan besar, dengan gaya yang besar, nah maka apa yang terjadi? Karetnya Putus. Ataupun panjang ya, panjang terus kan, melar. Ya kalau bahasa kita melar ya, melar. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya adalah pada benda yang dikenai gaya tertentu akan mengalami perubahan bentuk dan akan terjadi tegangan, dan modulus elastis. Ini tegangan benda, misalkan kawat besi. Nah, kalau misalnya ditarik diberi gaya, maka dia akan terjadi tegangan. Oke. Ini adalah tegangan. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Oke, F ini apa? F ini adalah gaya. Oke, gaya. Gayanya satuannya adalah Newton. Kemudian A-nya ini apa A-nya? Luas penampang. Oke. Luas penampang. Satuannya meter persegi. Kita ke regangan. Regangan itu apa? Nah, regangan ini adalah perbandingan antara pertambahan panjang terhadap panjang mula-mula. Tadinya kan seperti ini, Ibu ulangi. Ini panjang mula-mulanya. Oke. Tapi setelah dia diberi gaya atau diberi beban, dia menjadi seperti ini. Nah, ada perubahan kah? Ada ya? Ada. Nah, seperti ini. Jadi, inilah kalau yang tadi panjang awal sebelum diberi beban itu disebutnya panjang mula-mula. Nah, yang ini adalah panjang akhir nih, dari awal sampai akhir. Disebut panjang akhir. Oke. Akhir. Kemudian yang dari sini ke sini, nah inilah yang disebut dengan pertambahan
panjangnya. Dan kita balik lagi ke tegangan. Tegangan, rumusnya sendiri adalah epsilon sama dengan delta X dibagi X. Oke. Selanjutnya kita ke modulus Young. Modulus Young ini apa? Apa sih modulus Young? Perbandingan tegangan dan tegangan. Oke. Nah, rumusnya berarti E sama dengan sigma per epsilon. Atau di sini bisa kita jabarkan F per A, kan rumus dari tegangan F per A ya, dibagi delta X per X. Maka kalau kita dikali silang menjadi Fx per A kali delta X. Jadi modulus Young ini sebenarnya untuk beberapa macam bahan sudah ada nilainya gitu loh. Jadi nilainya berapa aja, ini dia. Nah, kita beralih ke hukum Hooke yang menjelaskan tentang pertambahan panjang tadi. Nah, kan tadi kita sudah bahas elastisitasnya, sifat elastisitasnya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang kenapa kok bisa dia bertambah panjang. Nah, di sini ada hukum yang menaunginya gitu loh, namanya hukum Hooke. Di mana bunyinya adalah apa bunyi dari hukum Hooke? Pada daerah elastisitas rendah, besar pertambahan elastisitasnya sama pertambahan berdasarkan berbanding lurus atau gaya tarik. Oke, jadi intinya nih ada yang ditebalkan nih, pertambahan panjang berbanding lurus dengan gayanya. Kalau kita rumuskan menjadi F sama dengan K kali delta L. Oke, langsung kita beralih ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soal. Yang pertama, tali nilon berdiameter 2 mm ditarik dengan gaya 100 Newton. Tentukan tegangan talinya. Oke, pertama kita jawab dulu yang diketahuinya apa saja nih. Pertama yang diketahui apa? Gaya. F-nya sama dengan berapa? 100 Newton. Kemudian apa lagi? A luas penampung. Diameter tali. Diameter berapa? Berarti D ya. Diameternya berapa? 2 mm. Nah, ini yang Ibu sebut tadi ya. Bahwa nanti ada hubungannya sama kita mencari rumus luas ya. Ini udah ketemu nih yang ini kan. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Seperti itu jadi caranya ya. Kalau A-nya belum diketahui, oke. Berapa kira-kira? 3,14. Oke, boleh dihitung situ ya. 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Jadi inilah tegangannya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk contoh soal yang ini? Oke, nanti kita tulis diketahuinya. Oke, hitunglah di sini tegangan tali, modulus elastis. Oke, pertama yang diketahui apa dulu? Yang diketahui diameter 4 mm. Oke, yang diketahui diameter berapa? 4 mm. 4 mm. Oke, kita langsung rubah menjadi R-nya berapa jadinya? 2 mm. Dijadikan meter. 0,002. 0,002. Apalagi? Gayanya 200 Gayanya berapa? Newton. 200 Newton. Nah, apalagi? Pertambahan panjang. Nah, apa ini pertambahan panjang? LT akhir atau delta L? L akhir, kita tulis LT aja ya, L akhir. Oke. Berapa tadi? 2,02 meter. Nah, berarti yang kita butuhkan kan seringkali delta L kan? Delta L-nya berapa jadinya? 0,02. 0,02. Nah, dari 0,02.
Dari mana? Dari 2,02 dikurangin 2 meter. Nah, dari LT panjang akhir dikurangi panjang awal. Panjang awal. 0,02 dikurangi 2. Hasilnya berapa? 0,02. 0,02. Inilah tambahan panjangnya. Awas, hati-hati kan. Gue bilang keliru nantinya kalau misalnya kalian tidak jeli. Oke. F-nya berapa tadi? 200 ya. 200. Berarti 2,56 kali 10 pangkat min 6. Oke, ini kita pisahkan dulu supaya tidak menyatu ya. Berarti sama dengan hasilnya berapa? 15,92 kali 10 pangkat 6. Oke, 15,92 kali 10 pangkat 6. Satuannya Newton per meter. Newton per meter. Oke, nah ini dia untuk tegangannya. Nah, terakhir nih soal. Kalau ada kayak gini, ini sering di UN ya keluar. Di sini yang ditanya konstanta pegas nih. Konstanta pegas. Kita pakai rumus apa nih yang ada hubungannya dengan konstanta pegas, gaya, pertambahan panjang? Pakai rumus apa coba kira-kira? Nah, kan di sini kita lihat nih ya. Konstanta pegas simbolnya K kan? Oke. Gaya simbolnya apa? F. F. Oke. Kemudian pertambahan panjang simbolnya apa? Delta L. Delta L. Rumus mana yang ada hubungannya K, F sama delta L? Hukum Hooke. Nah, hukum Hooke. Jadi gitu ya cara nentuin. Oke. Berarti yang diketahui kan ada gaya-gaya ya F-nya. Misalkan 0,98 untuk yang pertama ya. Pertama. Kemudian yang kedua pertambahan panjangnya delta L-nya berapa? 8 berapa? Nah, ini 10 pangkat min 4. 8 kali 10 pangkat negatif 4. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah K-nya kan? Konstanta. Iya. Berarti kita pakai rumus yang mana? Nah, hukum Hooke yaitu F sama dengan K kali delta L. Berhubung yang ditanya K, berarti rumusnya apa pakainya? K sama dengan F dibagi delta L. Berarti berapa? 0,98 dibagi 8 kali 10 pangkat 4. Nah, berapa? Bagi 0,1225 kali 10 0,1225 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Nah, inilah konstantanya. Oke, nah itu penjelasan untuk materinya ya, untuk materi tentang elastisitas dan hukum Hooke pada pertemuan pertama ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas tentang tugasnya, yaitu kita akan bahas LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Oke, sebelum kita ke LKPD, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah. Sudah ya. Oke, kita bahas ya. Ini LKPD-nya. Nah, LKPD dari elastisitas hukum Hooke. Petunjuk penggunaannya. Pelajari materi elastisitas bahan dan hukum Hooke. Sudah ya tadi ya. Sudah. Kemudian tujuan LKPD kita adalah di sini melalui kegiatan ini kalian diharap mampu untuk melakukan percobaan untuk menyelidiki sifat elastisitas bahan. Oke, materinya silakan dibaca-baca di sini. Kemudian, nah ada materi tentang elastisitas yang tadi ada tegangan, kemudian modulus elastis, kemudian hukum Hooke. Alat dan bahan sekarang. Oke, alat dan bahan bisa pakai laptop, komputer, ataupun handphone. Langkah kerjanya. Download aplikasi PET di Play Store dengan nama aplikasi Chemistry and Physics Simulation. Sudah kan ya? Nah, kemudian buka aplikasinya. Nah, setelah buka aplikasinya, kalau di handphone kalian nanti akan ada pilihan mata pelajarannya. Mau mata pelajaran apa nih, gitu kan? Nah, di sini seperti ini tampilannya. Kalian pilihlah fisika. Bahasanya kita pakai Inggris saja karena untuk Indonesia belum ada, ya. Iya. Atau mungkin ada yang bisa bahasa Korea gitu ya, atau mau gitu pakai bahasa Korea.
Nah, kalau misalnya belum lancar jangan, ntar malah makin pusing kalian. Belum belajar aja udah pusing ya sama bahasanya ya. Oke, ini kalau bentuk di laptop seperti ini ya, enak, luas gitu kan. Jadi kalau misalkan yang punya, silakan. Tapi yang nggak punya juga nggak apa-apa, pakai handphone juga bisa. Malah sambil tiduran bisa ya pakai handphone gitu kan, sambil gabut gitu kan. Sambil gabut bisa coba nyoba-nyoba mau nyoba-nyoba apa praktikum gitu kan, pakai lab virtual, ya nggak apa-apa gitu. Jadi gabut yang berfaedah gitu. Nah, kemudian dari langkahnya tadi katanya suruh atur pada skala 3. Kita atur pegas 1 pada skala 3 ini. Okay. Nah, kemudian sebelumnya kita atur dulu. Nih biar ada garis lurusnya, biar bisa gampang hitungnya. Nih, movable line. Jadi supaya bisa hitungnya. Nah, kemudian ada penggaris. Ini ada penggaris, kita kesinikan. Nah, kita seret saja supaya bisa menghitungnya berapa. Nah, berapa nih panjangnya? 50 cm. 50 cm. 50 cm. Oke. Nah, ini adalah nanti kalian tulis 50 cm ini adalah panjang awalnya. Ya, ingat ya. Panjang awal. Kalian tulis aja gitu loh. Nggak usah dulu dimasukkan ke tabel dulu, nanti kita ngamatin dulu aja panjang tabel gitu kan. Panjang tabel, panjang awal. Ya nggak usah dimasukkan ke tabel dulu gitu loh. Jadi tulis aja panjang awal. Berubah panjangnya pegasnya. Berapa nih? Jadi Nah, mana sih? berhenti. Nah, berapa? 60 cm. 60 cm. Nah, ini adalah panjang apa? Ayo. Panjang akhir. Pertambahan panjang atau panjang akhir? tambahan panjang akhir. Tambahannya 10. Panjang Nah, akhir. ayo, masih ada miskonsepsi nih antara pertambahan panjang dan panjang akhir. Coba. Siapa ya? Haura. Ini panjang apa nih namanya? Yang 60 nih. Kalau kata saya yang 60 itu panjang akhir, Bu. Soalnya perpanjangannya perubahan pertambahan panjangnya itu 10. Tadi kan tadinya di 50 gitu. Oke. Laras, mana Laras? Gimana Laras? Iya, Ini Bu. panjang apa nih yang 60 Iya. nih? Panjang akhir. Panjang akhir. Oke. Nah, tadi ada beberapa yang bilang ada pertambahan panjang katanya ya. Oke, Ibu luruskan ya. Bahwa yang ini adalah panjang akhir. Oke. Kan tadinya dia 50 nih ya. Nih, nggak dikasih beban nih ya. Nggak dikasih beban. Terlihat kan? Masih terlihat ya? Iya. Nah, dia 50 nih ya. Kemudian saat awal 50 segini nih. Misalkan kita tambahin beban. Oke. Nah, jadi dia makin panjang seperti ini. Nah, tadinya segini jadi segini. Berarti ini keadaan akhir kan? Iya. Nah, pada saat keadaan akhir dia di 60. Berarti ini panjang akhir. Panjang akhir. Nah, panjang akhir. Kemudian pertambahan panjangnya berapa? Ya tadi itu. Panjang akhirnya 60 dikurangi panjang awal 50. Berarti berapa tuh? 10 meter. 10. Setelah itu baru kalian catat nih udah ada dapat panjang awal, panjang akhir. Kemudian kalian cari pertambahan panjangnya berapa. Nah, setelah itu kalian ulangi langkah-langkah yang tadi dengan masa yang berbeda. Kemudian itu untuk pegas yang pertama ya, pegas 1. Jadi nanti kalian akan mengisi tabel 3 pegas. Jadi pegas 1, pegas 2, pegas 3. Pegas 1 softness springnya itu 3 skalanya. Nah, pegas 2 itu 6. Pegas 3 itu 9. Kita kembali ke LKPD-nya. Ya, kalian isi data ini ya. Oke. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ibu, Ya? saya Bu. Oke, Bukan Rian. yang tadi, ya Bu, yang tadi pakai pet itu kan untuk masukin skalanya kan itu cara ngebedainnya gimana? Kan itu ada 2. Jadi Ya. dihitung dari garisnya atau gimana? 2 pegas ya di sini. Kalian pilih salah satu aja.
Salah satu aja pegasnya yang yang kalian pakai praktek gitu loh. Bu, Ya. terima kasih banyak. Oke. Jadi untuk itu silahkan kalian untuk yang sekarang. Oke, kalian coba untuk mengerjakannya dulu deh. Nah, silahkan coba dicoba. Silahkan kalian kerjakan dan kalian nanti presentasikan di sini gitu untuk siapa yang bisa seperti pelajaran minggu lalu ya. Oke, Rian, gimana Rian? Masanya 100 gram. Terus gayanya kan masanya 100 dikali gaya gravitasinya 10 jadi 1000 Newton. Ya. Terus yang panjang akhir untuk skala 3 saya coba tadi dapat 65. Oke. Terus yang skala 2 yang 6 itu saya dapat 60. Terus yang skala 3 yang 9 saya dapat 58. Oke. Panjang akhirnya. Terus untuk pertambahan panjangnya berarti yang pegas 1 jadi pertambahannya 15. Terus yang pegas 2 pertambahan panjangnya 10. Terus yang pegas 3 pertambahan panjangnya 8. Oke, itu untuk yang 100 ya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Rian kan hasilnya beda-beda ya Yan ya. Tadi ya, pegas 1, pegas 2, pegas 3 dengan skala yang berbeda tentunya ya, dengan skala dari si pegasnya sendiri. Nah, dari situ kamu bisa di ini kan tidak? Coba kita untuk yang 100 ya. Untuk yang 100. Kenapa coba itu kok ada perubahan panjang seperti itu kenapa? Yan. Menurut saya karena ininya skalanya beda-beda. Oke, skalanya beda-beda. Oke, jadi si pegasnya sendiri kan makin besar ya ininya ya. Iya. Itu akan perbedaan skala yang tadi 3, 6, 9 itu akan beda konstanta pegasnya. Nah, ini yang akan kita nanti lanjut cari lagi konstantanya berapa gitu kan. Jadi yang membedakannya itu apakah memang konstantanya atau bukan gitu. Jadi nanti silahkan dicari lagi gitu. Sudah ada yang 250 yang menghitungnya? Saya sudah yang 250, Bu. Oh iya, silakan Haura. Gaya tariknya atau F-nya itu kan rumusnya M kali G. Terus di situ masa bebannya 250, gravitasinya pakai 10, berarti 250 kali 10 sama dengan 2500 Newton. Ya, terus? Terus panjang awalnya buat yang skala 3, 6, sama 9 itu sama-sama 50 cm. Terus kalau ditambah beban 250 untuk pegas 1 dengan skala 3 itu pertambahan panjangnya itu ada 40. Jadi pegasnya itu panjang akhirnya itu jadi 90. Terus kalau yang pegas kedua pertambahan panjangnya itu 30. Jadi panjang akhirnya itu 80. Terus yang pegas 3 dengan skala 9 itu pertambahan panjangnya 20 cm. Jadi panjang akhir pegasnya itu 70 cm. Oke. Itu saya, Bu. Terima kasih Haura. Dan terima kasih untuk Haura dan Rian ya yang sudah memaparkan. Nah, jadi kalian bisa tahu tentu ya di situ ya masa yang berbeda maka akan berbeda pula gitu loh. Kalau misalkan digantungkan pada pegas yang sama gitu kan. Walaupun pegasnya sama tapi kalau masanya beda ya akan berbeda. Nah, begitupun juga ada yang masanya sama tapi kalau misalkan pegasnya beda maka akan berbeda pula gitu loh hasilnya gitu kan. Nah, di situ di LKPD kalian juga diminta untuk menganalisis data. Jadi kalau misalkan dari praktikum yang kalian lakukan, nah ada nggak sifat elastisitas pegas di situ? Ada nggak yang namanya sifat elastis pegas? Kira-kira? Ada. Ada ya? Ada, Bu. Oke, ada tentunya. Jadi
itulah tadi untuk yang cara pengisian LKPD ya. Jadi untuk yang berbeda-beda gitu ya, pegas yang berbeda-beda akan menghasilkan juga pertambahan panjang yang berbeda. Begitupun masanya, masa yang akan beda walaupun pegasnya sama, akan berbeda juga pertambahan panjangnya. Nah, tadi juga Ibu sudah pertanyakan bahwa ada nggak sih sifat elastisitas bahan di sini? Ada ya, karena kenapa? Coba, kok ada yang namanya ada elastisitas bahannya di sini? Kenapa? Karena ada gaya. Ada gaya yang ditambahin beban. Ada pegas yang ditambah gaya atau beban, Bu. Oke. Itu kepotong ya, dikit ya, kepotong konsepnya dikit. Jadi jadi pegas tersebut kan diberi gaya. Kemudian diberi gaya, kemudian terjadi pertambahan panjang. Pertambahan panjang. Kemudian kalau kita lepaskan lagi bebannya balik si pegas ke semula. Balik lagi ke bentuk semula. Jadi itu ya, elastisitas jangan dipotong-potong cuman dia terjadi pertambahan panjang, udah gitu aja gitu tuh. Enggak. Jadi elastisitas itu tadi itu apa, coba elastisitas jadinya apa? Jadi pertambahan keadaan di mana benda dapat kembali ke bentuk semula. Pertambahan panjang di mana bentuk. Oke. Benda. Oke, jadi mari kita simpulkan bahwa elastisitas itu apa? Jangan keroyokan tadi satu-satu. Siti Hapsah. Oke, Siti Hapsah. Gimana Siti Hapsah? Ya, Bu. Ya, bisa disimpulkan apa elastisitas itu? Jadi elastisitas itu adalah kemampuan benda dalam kondisi awal berubah, lalu gayanya diberikan dan berubah dari bentuknya berubah tidak sesuai dengan kondisi awal. Terus? Nah, masih kepotong nih. Ayo, ada yang mau melengkapi mungkin untuk kesimpulan dari elastisitas ini apa? Siapa? Pertambahan. Oke, Rian, silakan Rian. Jadi pertambahan sifat benda dengan kondisi ukuran yang sangat pertambahan panjang, lalu karena pengaruh oleh gaya atau massa dan kembali ke bentuk yang semula. Oke. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan kesimpulannya? Laras? Ini Bu, Ya, Laras, silakan. Perubahan suatu benda yang diberi gaya, tetapi dia kalau gayanya dilepas itu balik lagi ke semula. Oke, Laras. Oke, semuanya sudah ini ya, sudah mulai menyerempet bahwa benar ya untuk elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda jika dia diberi gaya, dia akan berubah. Oke, namun saat gaya tersebut dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian juga kalau misalkan si benda tersebut diberikan gaya terus-menerus dan gaya tersebut semakin dikuatkan, semakin diperbesar, maka si benda tersebut dapat mencapai yang namanya batas elastisitas. Setelah benda tersebut mencapai batas elastisitas, maka dia akan berubah menjadi sifat apa? Plastis. Oke, jadi sifat plastis. Nah, jadi kalau dia sudah mencapai sifat plastis, otomatis dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, dia ke bentuk yang terakhir. Kemudian semakin dia juga diperbesar lagi gayanya, maka dia akan mencapai yang namanya titik patah. Maka itulah sebabnya kenapa kalau karet yang terus-menerus ditarik dengan gaya yang besar, maka karet tersebut akan melar. Ya, kalau bahasa kitanya melar, akan terus-menerus berubah panjangnya, kemudian dia akan mencapai batas elastisitas, dan kemudian dia akan mencapai titik patah dan putus seperti itu. Oke, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan kita, dari penjelasan materi. Kalian sudah paham tadi ya, kemudian kita dari kegiatan LKPD kita. Nah, itulah kesimpulannya. Oke, sekarang
kita ke refleksi sebelum kita mengakhirinya. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Coba Ibu mau tahu kalian menyimak atau tidak dari awal sampai akhir. Oke, di sini ada Kalisna. Oke, Kalisna. Gimana Kalisna? Apa sih yang Kalisna dapat dari pelajaran hari ini? Yang saya dapat dari materi elastis dan hukum Hooke itu, yang pertama itu saya dapat menghitung mengetahui untuk mencari kayak perbandingan sifat elastis pada zat plastik dan zat padat. Terus mencari menghitung tegangan, menghitung renggangan, sama menghitung modulus. Apa lagi ya? Oke. Terus mengetahui sifat-sifat contoh benda yang bersifat elastis. Oke, jadi itu ya yang didapat ya Kalisna ya dan lain sebagainya ya. Tentu berarti udah menyimak ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan? Apa yang Oke, Rian. Ya silakan Rian. Jadi yang saya dapat dari hari ini itu pertama pengertian dari elastisitas. Nah, yang kedua saya dapat mengetahui apa perbedaan elastisitas dengan plastis. Terus setelah itu juga saya dapat mengetahui rumus-rumus dari tegangan, regangan, modulus Young, dan hukum Hooke. Oke, good. Berarti memperhatikan ya dari awal sampai akhir, kemudian ada yang terserap. Sip. Oke, mungkin sudah ini ya, kita sudah selesai untuk pembahasan materi untuk pertemuan kali ini tentang materi elastisitas dan hukum Hooke. Nah, jangan lupa untuk melanjutkan LKPD-nya dan silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan sesuai dengan yang sudah disepakati kita di Google Classroom-nya, dan jangan lupa juga untuk mengerjakan soal formatif di bahan ajar di bagian akhir ya untuk latihan kalian. Nah, minggu depan kita akan masih bahas tentang elastisitas dan masih bahas tentang pegas. Oke, mungkin itu saja untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa masing-masing dimulai. Oke, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah hadir di pelajaran Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.